Dari topik pilihan kita beralih ke informasi emiten pilihan pemirsa, di mana saham emiten teknologi PT Goto Gojek Tokopedia Tbk atau Goto kembali melanjutkan koreksi dalam di perdagangan awal pekan ini. Koreksi lanjutan yang terjadi menyebabkan saham Goto kembali tembus di bawah level Rp100 per saham untuk pertama kalinya sejak Desember 2022. Saham emiten teknologi PT Goto Gojek Tokopedia Tbk atau Goto terpantau kembali terkoreksi dalam pada perdagangan sesi 1 Senin di awal pekan dan kembali ke bawah level psikologis Rp100 per saham. Per pukul 9:37 waktu Indonesia Barat, saham Goto ambles 3,96% ke posisi Rp97 per saham. Saham Goto terkoreksi ke bawah level psikologis Rp100 per saham untuk pertama kalinya sejak Desember 2022. Pelemahan semakin dalam masih terus berlanjut hingga perdagangan pukul 10:27 waktu Indonesia Barat. Goto terkoreksi 6,93% atau mengalami auto reject bawah atau ARB dan berada di level Rp94 per saham. Pada penutupan perdagangan sesi 1 hari ini, Goto ditutup di level yang sama Rp94 per saham, melemah 6,93%. Dalam beberapa hari terakhir, volatilitas saham Goto memang cenderung tinggi. Hal ini terjadi setelah beberapa perusahaan konglomerat melepas saham Goto. Perusahaan investasi raksasa global SoftBank lewat anak usahanya SVF GT Subco diam-diam melepas kepemilikan sahamnya secara signifikan di Goto. SVF GT Subco yang berbasis di Singapura tercatat menggenggam saham Goto sebesar 8,71% atau 103,12 miliar saham. Pasca Goto sukses melakukan IPO pada paruh pertama tahun lalu. Kepemilikan tersebut tidak mengalami perubahan sama sekali hingga tutup tahun. Akan tetapi situasi berubah 180 derajat tahun 2023, di mana SoftBank secara perlahan mengurangi kepemilikannya di Goto. Mengutip data terbaru Kustodian Sentral Efek Indonesia, kepemilikan SVF GT di Goto saat ini bersisa 92,29 miliar atau 7,79% saham. Pelepasan teranyar oleh SVF terjadi pada akhir Maret lalu, dengan total yang dilego telah mencapai 10,83 miliar saham. Di sisi lain, kinerja keuangan Goto yang lebih rendah dari perkiraan, di mana Goto mencatatkan kerugian Rp40 triliun, ikut mempengaruhi pergerakan saham Goto. Berbagai sumber IDX Channel. Di sepanjang perdagangan hari ini, saham Goto menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan auto reject bawah di 6,93% dan kembali bergerak di bawah level Rp100 per sahamnya. Pemirsa, langsung saja dapat Anda saksikan di layar televisi Anda pergerakan intraday-nya untuk saham Goto di sepanjang perdagangan hari ini. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi masih di level 100, kemudian saham Goto terus mengalami pelemahan dan meninggalkan level Rp100 per saham di 97 dan 94. Nah, ketika menyentuh level 94, Goto tampaknya mengalami auto reject bawah dengan mengalami pelemahan di 6,93% pemirsa. Dan level ini dipertahankan sampai dengan penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, di mana Goto ditutup di level 94 atau mengalami pelemahan di 6,93%. Level 94 merupakan level terendah di sepanjang perdagangan hari ini, sementara level tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini di level 101 dan merupakan level penutupan perdagangan di akhir pekan lalu atau tepatnya di perdagangan Kamis pekan lalu. Kita bergeser ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham Goto di beberapa bulan terakhir. Tampaknya lebih cenderung mengalami tekanan pemirsa. Ya, di perdagangan di November masih bergerak di level 184, kemudian Desember rata-rata di 141, di Januari ini sempat bergerak di level 93. Sementara di perdagangan Januari secara intraday-nya, Goto sempat mengalami koreksi yang cukup dalam dan sempat menyentuh ke level 82. Februari dan Maret ini Goto mencoba untuk bangkit meskipun belum mampu kembali menembus ke level 200-an. Bahkan di perdagangan hari ini, Goto kembali mengalami koreksi yang cukup dalam dan kembali di bawah level 100-an, tepatnya di 94 pemirsa. Di pembukaan sesi kedua pada siang tadi di level yang sama hingga penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Nah, bagaimana dari sisi valuasi, apakah masih menarik atau tidak untuk saham Goto? Kita akan coba lihat dari beberapa indikatornya. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa.
di mana posisi dari price to earning ratio atau PER dari GoTo ada di kisaran minus 4,11 kali, sementara untuk PSR-nya di 10,48 kali, PBV-nya di 0,79 kali, dan PCFR di kisaran minus di 6,03 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.